Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Salam peneliti peneliti belia. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada para penonton atas waktu yang telah disediakan. Pada topik kali ini, kami membahas tentang topik kenakalan remaja. Lebih tepatnya, kenakalan remaja pada saat pembelajaran daring. Apa sih yang dimaksud kenakalan remaja itu sendiri? Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja. Seperti yang kita ketahui, remaja sendiri merupakan masa di mana manusia mengalami transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, pada masa ini, kondisi emosional manusia masih belum stabil serta memiliki rasa ingin tahu yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, kurangnya dari pengawasan serta edukasi yang tepat dari lingkungan dapat menggiring remaja pada kenakalan remaja. Penyimpangan bukanlah kualitas dari suatu tindakan yang dilakukan seseorang, melainkan konsekuensi dari adanya peraturan dan penerapan sanksi yang dilakukan orang lain terhadap atau tindakan tersebut. Kutipan di atas adalah kutipan dari Howard S. Decker tentang salah satu teori penyimpangan sosial. Kita beralih ke definisi. Definisi dari kenakalan remaja seperti yang saya sebutkan tadi, definisi kenakalan remaja adalah perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja. Sedangkan perilaku menyimpang merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Itulah mengapa kenakalan remaja termasuk dalam penyimpangan sosial. Sesuai topik yang kami ambil, yakni kenakalan remaja pada saat pembelajaran daring, kami melihat bahwa sejak COVID-19 masuk ke Indonesia berujung pada dikeluarkannya sejumlah kebijakan oleh pemerintah berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan, yaitu melalui Surat Edaran Kementerian Pendidikan nomor 36962-A-HK-2020 yang menghimbau agar semua satuan pendidikan melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Sejak berlakunya kebijakan ini, kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan secara efektif karena berbagai halangan yang menghambati, seperti kendala jaringan, suasana rumah tidak mendukung, serta tidak memiliki akses ponsel. Hal tersebut juga diperparah dengan adanya minimnya pendidikan karakter dan minimnya pengawasan dari orang sekitar yang membuat motivasi belajar anak-anak menjadi turun, dan yang paling parah ada kemerosotan moral yang mengakibatkan murid berperilaku seenaknya saat proses pembelajaran mengajar berlangsung. Adapun fokus penelitian kali ini adalah kami berfokus pada minimnya pendidikan karakter dan minimnya pengawasan dari orang-orang sekitar yang menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan moral siswa, dan menjadikan hal ini sebagai dasar dari munculnya kenakalan remaja saat pembelajaran daring. Adapun rumusan masalah kali ini adalah 1. Bagaimana bentuk kenakalan remaja pada saat pembelajaran daring. Yang kedua, faktor yang menyebabkan kenakalan remaja pada saat daring. Yang ketiga adalah bagaimana dampak sosial dari kenakalan remaja tersebut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan dari data yang kami dapatkan dari metode pengambilan sampel non-probabilitas, diketahui bahwa sebagian besar remaja melakukan bentuk penyimpangan individu, yakni bentuk penyimpangan yang dilakukan secara individu. Bentuk penyimpangan individu yang dilakukan remaja diambil kesimpulan bahwa terjadi penyimpangan primer hingga sekunder. Adapun penyimpangan primer yang bisa dilakukan adalah membuka aplikasi lain selama pembelajaran berlangsung, mematikan kamera, dan menghindari pertanyaan guru. Yang kemudian ada pula penyimpangan sekunder yang dilakukan berupa makan, lalu tidur, dan tidak menggunakan seragam dan atribut sekolah. Yang kedua adalah faktor. Dari data sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa adanya jadwal pembelajaran yang terlalu padat menjadi faktor yang paling besar mendorong siswa melakukan kenakalan remaja. Hal ini sesuai dengan penyimpangan akibat struktur sosial yang salah. Selain itu, siswa menganggap bahwa kenakalan yang mereka lakukan adalah suatu kebiasaan dan dengan alasan mengikuti perilaku teman. Hal ini sesuai dengan teori differential association, yakni pergaulan yang salah. Dan terakhir adalah dampak. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dampak yang paling sering dialami oleh siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, diberikan teguran berupa nasihat. Yang kedua, presensi mendapatkan alfa. Yang ketiga, diberikan pengurangan nilai. Dan terakhir adalah sanksi diri berupa malu dan penyesalan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.